Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Pengembangan Sistem Parkir Pintar Berbasis Internet of Things atau disingkat dengan IoT. Latar belakang permasalahan ini sering dijumpai ketika kita berkunjung di suatu tempat khusus seperti mal, apartemen, atau kantor-kantor. Pada hari libur, tempat parkir menumpuk, tidak tertata rapi karena tidak dilengkapi akses informasi SIOT tempat parkir. Pengembangan teknologi akses informasi tempat parkir merupakan kebutuhan pada sistem parkir secara otomatis. Akses sistem informasi yang otomatis dapat menjadi media prasarana yang mempermudah pengelolaan parkir dengan rapi. Adapun teknologi yang digunakan adalah sistem otomatis. Akses informasi mulai dari lokasi atau lantai dan blok hingga jumlah keseluruhan tempat parkir yang kosong maupun terisi, sehingga pelayanan parkir menjadi sangat informatif dan real time dalam menampilkan slot parkir yang berada di lantai dari blok yang masih tersedia. Dari permasalahan tempat parkir, maka penelitian ini akan mengembangkan teknologi akses informasi tempat parkir berbasis mobile atau aplikasi Android yang bertujuan untuk memberikan solusi teknologi tempat parkir berupa rancangan bangun prototipe dengan judul prototipe sistem parkir bergerak berbasis IoT menggunakan Raspberry Pi. Dalam pemanfaatan mobile aplikasi Android mempermudah pengguna parkir untuk mengetahui akses informasi lokasi yang akan dijadikan tempat parkir. Dari sisi keamanan, tempat parkir telah dilengkapi dengan pengaman yang ada pada mobile aplikasi Android adalah total jumlah titik lokasi parkir atau lantai blok dan nomor parkir pembayaran. Parkir dalam kasus besar bahasa Indonesia adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang berbasis sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya, sehingga area parkir adalah area khusus yang telah disediakan untuk kepentingan parkir kendaraan. Hari ini komputer dan manusia hampir sepenuhnya tergantung pada internet untuk segala informasi yang semua terdiri dari sekitar 50 petabyte atau 1 petabyte adalah 1024 petabyte data yang tersedia pada internet dan pertama kali digagas dan diciptakan oleh manusia, dari mulai mengetik, menenangkan tombol rekam, mengambil gambar digital atau menandai kode bar. Diagram konvensional dari internet meningkatkan router menjadi bagian terpenting dari semuanya. Masalahnya adalah orang memiliki waktu, perhatian, dan akurasi terbatas. Mereka semua berarti tidak sangat baik dalam menangkap berbagai dari data hal di dunia nyata. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok saya. Di tahun 1989, John Ramke dan Simon Hackett mengkoneksikan sebuah pemanggang roti ke internet yang bisa bekerja sesuai komando dari komputer. Saat itu konsep ini dikenal dengan sebutan Embedded Internet atau Pervasive Computing. Namun, di tahun 1999, istilah Internet of Things dicetuskan oleh Kevin Ashton mengikuti peluncuran teknologi RFID atau Radio Frequency Identification. Perkembangan IoT pun dimulai. Dari inovasi RFID yang memungkinkan pelacakan barang lewat frekuensi radio secara jarak jauh, berlanjut ke berbagai inovasi dalam objek display, data berbentuk bola berwarna atau robot kelinci. Lalu dimulainya penggunaan internet protokol atau IP dalam jaringan smart objects tahun 2008 dan IPv6 di tahun 2011 yang memberikan informasi identitas dan lokasi sebuah perangkat dalam jaringan internet.
Teknologi IoT terus berkembang hingga sekarang seperti yang ditunjukkan Hype Cycle hasil riset Gartner 2019. Ekspektasi market untuk IoT sudah cukup mature sehingga dalam 5-10 tahun teknologi ini akan semakin stabil dan diterima market secara luas. Memasuki generasi kedua dan ketiga, risiko penerapan IoT akan semakin kecil dan 20% dari target market akan menggunakan IoT. Seperti namanya IoT, Internet of Things bergantung pada internet sebagai konektivitas atau sensor perangkat yang akan saling berkomunikasi di cloud. Data dari sensor yang dikirim ke cloud akan diproses oleh software yang akan menentukan action selanjutnya. Action ini bisa berbentuk pengiriman alert, penyesuaian jadwal, penutupan akses pada alat atau lainnya. Solusi IoT dapat dikontrol oleh user lewat dashboard dari komputer, laptop, atau mobile device lainnya. User atau pegawai yang sudah diberikan izin dapat mengatur dan mengubah action dan rules sesuai kebutuhan perusahaan. Perubahan ini akan dikirim lagi ke cloud, lalu sensor yang berkaitan akan segera terupdate. Kita membahas setiap bagian pada sistem IoT ini di segmen berikutnya. Smart City. Smart City atau kota cerdas adalah sebuah visi pengembangan perkotaan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi serta teknologi internet untuk segala dengan cara yang aman untuk mengelola aset kota. Tujuan dari Smart City adalah untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Smart City merupakan konsep dari implementasi teknologi yang diterapkan di suatu daerah dengan berbagai interaksi sistem di dalamnya. Tujuan dari pendekatan Smart City untuk mencapai informasi dan pengelolaan kota yang terintegrasi. Salah satu bentuk implementasi dari Smart City yakni adanya infrastruktur teknologi informasi yang memadai sehingga semua fasilitas dan layanan publik dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas layanan publik. Implementasi Smart City yang memanfaatkan teknologi informasi dapat digunakan untuk pelayanan publik, pembuatan KTP, SIM, dan lain-lain. Tersedia juga layanan administrasi keuangan atau pembayaran yang efektif sehingga dapat menghemat waktu dan otomatis. Contohnya pembayaran listrik, air, dan lain-lain. Implementasi Smart City di Indonesia sendiri mengalami berbagai kendala, mulai dari infrastruktur penunjang yang belum memadai, kesiapan pemerintah setempat sehingga masyarakat sendiri yang belum mampu memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Smart Parking System. Smart Parking System adalah sistem yang menyediakan informasi ketersediaan parkir untuk pengendara. Sistem ini dikembangkan seiring dengan peningkatan pelayanan parkir dengan memberikan layanan monitoring parkir dan fitur untuk mengontrol informasi parkir. Konsep dari Smart Parking merupakan layanan atau memberikan layanan kepada pemakai kendaraan yang berbentuk penyajian informasi tentang lokasi slot parkir yang tersedia di suatu tempat, serta informasi tentang lama waktu parkir dan biaya yang harus dibayar. Smart Parking atau parking pintar adalah bagian dari internet yang menggunakan sensor yang berkomunikasi dengan menggunakan remote melalui internet dan berbagai informasi dengan menggunakan protokol komunikasi. Smart Parking ini merupakan sistem monitoring dan keamanan untuk akses parkir. Dengan adanya Smart Parking akan sangat membantu para pengemudi menemukan tempat parkir yang tersedia serta menjaga keamanan kendaraan. Smart Parking juga merupakan salah satu dari banyak teknologi yang diimplementasikan pada konsep Smart City. Monitoring. Pengertian monitoring adalah pengumpulan data yang dilakukan rutin dan mengukur kemajuan objektif. Suatu program monitoring bertujuan untuk memantau perubahan dan fokus pada proses dan keluaran. Melibatkan monitoring pada melakukan dengan perhitungan atas apa yang dilakukan. Definisi yang diambil dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata monitoring mempunyai arti mengikuti atau mengawasi. Monitor merupakan sebuah fungsi terus yang menggunakan pengumpulan sistem data yang tentang indikasi tertentu untuk menyediakan manajemen dan pemangku kepentingan utama dari intervensi pembangunan yang berkelanjutan dengan indikasi tinggi, kemajuan dan pencapaian tujuan, dan kemajuan dalam penggunaan dana yang dialokasikan. Monitoring memiliki tujuan untuk memantau dan memeriksa suatu proses berjalan yang bermaksud mendapat umpan balik, dapat memperbaiki kesalahan. Tujuan monitoring mengumpulkan data-data yang berhubungan, kemudian dianalisa atau diperiksa. Setelah itu bisa mengambil tindakan. Setelah dilakukan pemeriksaan,
maka pemimpin akan mengambil sebuah keputusan. Dalam suatu perusahaan atau organisasi, monitoring sangat penting. Biasanya dilakukan per bulan agar masalah tidak terlalu menumpuk. Berikut ini adalah tujuan monitoring antara lain: mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan pada proses. Yang kedua yaitu memberikan masukan untuk kedepannya. Yang ketiga, mendapatkan gambaran bagaimana kondisi perusahaan organisasi saat ini. Yang keempat yaitu mengetahui metode apa saja yang dilakukan untuk mengatasi situasi. Yang kelima yaitu mengetahui masakah dalam kesulitan yang selama ini menjadi hambatan. Yang keenam yaitu umpan balik bagi penilaian perusahaan atau organisasi. Yang ketujuh, dapat mengambil keputusan yang sesuai dan efektif agar perusahaan dan organisasi lebih maju. QR code yaitu di Quick Response Code atau yang biasa dikenal dengan QR code adalah sebuah kode button barcode 2 dimensi dengan pola berwarna monokrom. QR code yang telah standarisasi terdapat 40 versi. QR code telah banyak digunakan dalam berbagai aplikasi untuk menyimpan dan mengambil data secara real time, seperti media sosial, e-commerce, dan lainnya. Setelah diusulkan oleh perusahaan Denso di Jepang, pada berbagai aplikasi tersebut, kode button 2 dimensi dapat digunakan untuk mendapatkan data yang tersimpan dalam server yang terkoneksi internet dengan kualitas tinggi. QR code adalah sebagaimana standar paten publik, maka QR code dapat dibaca oleh berbagai standar pembaca QR code. Sensor ultrasonik HC SR04. SRF sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisik atau bunyi menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Cara kerja sensor didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan eksistensi atau jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu. Pada sensor ultrasonik, gelombang ultrasonik dibangkitkan melalui sebuah alat yang disebut dengan piezoelektrik yang akan menghasilkan gelombang ultrasonik atau umumnya berfrekuensi 40 kHz. Ketika sebuah osilator diterapkan pada benda tersebut. Sensor MQ7. Sensor MQ7 merupakan sensor karbon monoksida yang berfungsi untuk mengetahui konsentrasi gas karbon monoksida atau CO. Sensor MQ7 memiliki sensitivitas tinggi dan respon cepat terhadap gas karbon monoksida, dan keluaran dari sensor MQ7 berupa sinyal analog yang membutuhkan tegangan DC sebesar 5 volt. Pada dasarnya, prinsip kerja dari sensor MQ7 adalah mendeteksi keberadaan gas-gas yang dianggap mewakili asap kendaraan yang mengandung gas-gas karbon monoksida. Heater pada sensor yang berfungsi sebagai pemicu sensor untuk dapat mendeteksi target gas yang diharapkan setelah diberikan tegangan 5 volt. Sensor MQ135 adalah sensor yang memiliki konduksivitas rendah jika berada di udara bersih. Untuk mengonversi terhadap kesepakatan gas, sensor ini memerlukan suatu sirkuit listrik tambahan. Kelebihan dari sensor ini adalah memiliki kepekaan yang baik terhadap gas berbahaya atau amonia, sulfida, dan benzena dalam berbagai konsentrasi. Flamer sensor. Flamer sensor adalah sensor yang mampu mendeteksi api dan mengubah menjadi besaran analog representasinya. Sensor api ini mendeteksi nyala api. Sensor ini bekerja berdasarkan sinar inframerah dalam tentang panjang gelombang 760 sampai 1110 dengan jarak mendeteksi kurang dari 1 m dan responsif sekitar 15 milisekund. Sensor ini mempunyai sudut pembacaan 60 derajat Celcius dan beroperasi pada suhu 25 derajat Celcius 85 derajat Celcius. Sensor api ini bisa digunakan pada ruang di perkantoran, apartemen, atau perhotelan. Namun,
sering juga digunakan dalam pertandingan robot. Fungsi sensor ini adalah sebagai mata dari robot untuk mendeteksi nyala api. Diharapkan dengan meletakkan sensor api sebagai mata robot yang menemukan posisi lilin yang menyala. Sensor api ini memiliki manfaat yang cukup besar. Salah satu di antaranya ialah mampu meminimalisasi adanya false alarm atau alarm palsu sebagai bentuk sebuah tanda akan terjadinya kebakaran. Sensor ini dirancang khusus untuk menemukan penyerapan cahaya pada gelombang tersebut. Secara umum, prinsip kerja sensor api sudah cukup sederhana, yaitu memanfaatkan sistem kerja metode optik yang mengandung ultraviolet, infrared, atau pencitraan visual api, dapat mendeteksi adanya percikan api sebagai tanda awal kebakaran. Jika terjadi reaksi percikan api yang cukup sering, maka akan terlihat emisi karbon monoksida dan radiasi dari infrared. Setiap yang dapat mendeteksi ini sebagai sebuah kebakaran, tentunya ultraviolet yang terkandung dalam sensor api. FAIR database merupakan penyimpanan data basis data non-SQL yang memungkinkan untuk menyimpan beberapa tipe data. Tipe data itu antara lain string, long, dan boolean. FAIR database menawarkan dua solusi database berbasis cloud yang dapat diakses silent. Antara lain, real-time database adalah data asli FAIR-based. Solusi ini berlatensi rendah dan efisien yang membutuhkan status sinkronisasi secara real-time. Cloudflare Store adalah database unggulan baru dari FAIR-based untuk mengembangkan aplikasi seluler. Selanjutnya, Relay. Relay adalah saklar atau switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu elektromagnet dan mekanikal. Relay menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil dapat menghantarkan listrik yang bertegangan tinggi. Prinsip kerja relay. Pada dasarnya, relay terdiri dari 4 komponen dasar, yaitu elektromagnet, armatur, switch contact point atau saklar, dan spring. Selanjutnya, parameter quality of service. Yang pertama, throughput. Throughput merupakan kecepatan rate transfer data efektif yang diukur dalam bps. Throughput merupakan jumlah total tegangan paket yang sukses yang diamati pada destinasi selama interval waktu tertentu dibagi durasi interval waktu tersebut. Yang kedua, delay adalah total waktu tunda suatu paket yang dikirimkan. Kesimpulan dari materi yang kami bawakan, yang pertama, rancang bangun alat yang digunakan untuk mengecek ketersediaan slot menggunakan sensor ultrasonik. Dengan hasil pengujian sensor pada plot parkir menunjukkan selisih terkecil, yaitu 0 cm, dengan persentase error 0,00%. Dengan selisih sebesar 4 cm
dengan persentase error 6,90% dan rata-rata persentase error yaitu 2,75%. Yang kedua, sistem pendeteksi kebakaran menggunakan sensor MQ7 untuk mendeteksi kadar karbon monoksida. Dengan hasil pengujian menunjukkan rata-rata persentase error 1,60%. Menggunakan sensor MQ135 digunakan untuk mendeteksi asap rokok dengan hasil pengujian rata-rata persentase error 1,51%. Mendeteksi api menggunakan flame sensor dengan jarak maksimum pembacaan sejauh 40 cm. Yang ketiga, monitoring area parkir menggunakan ESP32CAM sebagai kamera pengawas yang dipasang pada rancang bangun sistem parkir. Yang keempat, modul Wi-Fi ESP8266 dapat tersambung dengan web service dan dapat mengirimkan data dengan delay 20 detik. Yang kelima, berjalan dengan baik pada beberapa web browser yang diujikan, yaitu Mozilla Firefox, Google Chrome, dan Microsoft Edge, karena aplikasi merupakan website responsif yang dibuat menggunakan PHP. Yang keenam, aplikasi dan alat yang sudah dibuat untuk monitoring sistem yang akan memberikan informasi tentang slot parkir yang tersedia. Yang ketujuh, parameter pengujian throughput ESP32CAM. Parameter pengujian throughput ESP32CAM menuju Firebase mendapatkan hasil 61292 bps. Hasil throughput termasuk kategori sangat baik dengan indeks 4 menurut standarisasi TIPHON. Yang terakhir, parameter pengujian delay ESP32CAM menuju Firebase mendapatkan hasil 193762 ms. Hasil delay termasuk kategori baik dengan indeks 3 menurut standarisasi TIPHON. Adapun beberapa saran dari hasil diskusi kami, yaitu yang pertama, rancangan bangun sistem parkir dan pendeteksi kebakaran dengan fitur monitoring. Monitoring ini terdapat kekurangan sehingga dibutuhkan saran untuk memperbaiki sistem ini. Berikut adalah saran penelitian yang dilakukan, yaitu penyajian informasi yang interaktif dalam memberikan informasi tentang slot parkir yang sudah digunakan pada saat mengantri pada pintu masuk yang ditampilkan melalui layar monitor atau LCD. Diharapkan dapat membuat tampilan untuk kamera pengawas untuk berada dalam halaman utama, sehingga dapat mempermudah proses monitoring dan pengawasan area parkir. Proses pengiriman data dapat dikembangkan lagi menggunakan microcontroller atau modul Wi-Fi yang lebih baik sehingga dapat mengurangi kendala delay. Sistem dapat melakukan pengambilan keputusan untuk rekomendasi slot parkir yang terletak pada pintu masuk atau slot parkir yang masih tersedia.